Kalau yang belum biasa pengguna paklo ya, yang biasa di vegetatif gitu, yang cat daunnya seneng glowing, hijau, pekat, lebar gitu. Kalau pengguna paklo, kalau sudah menggunakan paklo pasti dia merasa panik. Iya. Soalnya daunnya jadi kusam, jadi kurang seger dah. Berarti bukan efek samping yang buruk gitu, Bang? Mari kita bekerja sama untuk membangun khususnya sektor durian agar durian Indonesia makin internasional. Selamat datang di channel Akado Durian Farm, petani dan penjual bibit durian, alat kebun durian, konsultan kebun durian dari Sambong Jaya, Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Tetap semangat menanam, bersedekah oksigen sambil menunggu panen si raja buah getang. Bang, ini yang diprogram usia pohon berapa, Bang? Ini usia pohon 3 tahunan. 3 tahun. 3 tahun. Ini sudah masuki ke fase mekar bunga ya, Bang? Iya, sudah mekar bunga ini. Kalau yang ini bunga menggunakan pupuk ya, tanpa hormon gitu. Kalau yang bunga yang ini gitu. Tapi karena saya merasa kurang di awal melihat ketamnya ini kok dikit amat gitu kan, akhirnya saya tambahkan hormon juga. Hormon juga. Sedikit, setengah dosis gitu. Berarti ini usia pohon durian 3 tahunan. Sangat cepat ya, Bang? Cepat banget. Bisa dibilang cepat karena genja. Genja. Duri hitam, genja. Genja. Nah, kalau rekomendasi buat ditanam perorangan kayak gak masalah juga untuk koleksi di kebun juga bisa tanam durian hitam ya, Bang? Lebih cepat untuk dipanen juga cepat. Kalau yang belum biasa pengguna paklo ya, yang biasa di vegetatif gitu, yang lihat daunnya seneng glowing, hijau, pekat, lebar gitu. Kalau pengguna paklo, kalau sudah menggunakan paklo pasti dia merasa panik. Iya. Soalnya daunnya jadi kusam, jadi kurang seger dah. Nah, kurang seger. Tapi aman, nggak apa-apa. Menurut saya aman. Berarti bukan efek samping yang buruk gitu, Bang? Bukan, Mas. Hal wajar. Hal wajar, berarti hal wajar. Karena dia stres kan, dia stres. Dia keluar bunganya karena stres kan. Iya. Ini tandanya stres gitu. Jadi hal wajar. Tapi recovery-nya aja asal tepat supaya si daunnya, si antar tunas ininya gak roset. Kalau ini saya belum recovery paklonya ya, belum. Nanti dipanjangin lagi ruas ininya. Setelah bunga ini bisa dikatakan aman. Kalau sekarang saya rasa kurang aman, nantinya ketika mekar bakal berbarengan sama terubus. Makanya saya jeda dulu, minimal nantilah kalau sudah mau mekar baru kita recovery, dan nanti keluarnya setelah dia mekar gitu. Jadi aman di saat mekar gitu. Kalau mekar berbarengan dengan daun muda terutama, kalau terubus baru keluar masih bisa dikatakan aman. Kalau daun muda rawan gitu. Rawan. Berarti nanti kerontokannya tinggi gitu. Berarti nanti setelah mekar baru ada proses kayak kebutuhan nutrisi yang nitrogen juga masih nitrogen setelah mekar pasti. Masih. Soalnya untuk pengisian buah, untuk recovery, untuk pemanjangan sel juga perlu kita masukin, karena dia roset, pemanjangan selnya dihentikan gitu. Hentikan. Nah, ada yang bertanya, Bang, katanya kalau udah mekar tuh boleh langsung ada melakukan penyiraman lagi, Bang? Kondisional. Kalau misalnya lembab aman. Kondisional kalau itu ya. Kalau masalah penyiraman kondisional. Berarti kalau kering yang baru jaga kelembaban. Okay. Kalau kering baru siram. Iya. Secukupnya, Bang. Secukup. Kalau di penyiraman sih, kalau misalkan keterbatasan air atau terik panasnya berlebihan, kita bisa usahakan di cover crop, ditutup dengan jerami, dengan rumputan atau gimana untuk menjaga kelembabannya lebih panjang gitu kan. Misalnya kalau digelar seperti ini, di cropping gini kan bersih. Ketika ada kering, terus 4 hari disiram, 4 hari itu
udah minta disiram lagi. Kalau di cover crop dengan rerumputan atau jerami dia bisa seminggu gitu. Seminggu. Jadi menjaga buat nutrisi yang bisa menyerap batang dan lain-lain itu masih perlu penyiramannya, Mang. Pengeringan cukup di saat stressing air, di saat mau mengeluarkan mata tunas bunga, mata ketap, mata kokitim. Setelah itu boleh penyiraman lagi dengan situasional. Oke, mantap. Kalau hujan ngapain? Ngapain disiram? Ini Nah. kan kondisi area kami kan selalu hujan terus. Iya. DPL-nya tinggi juga, lumayan lah, lembabnya tinggi. Tapi alhamdulillah keluar juga. Nah, katanya ada yang komen nih, Mang. Katanya petani yang gunain Paklo itu petani yang putus asa. Gimana tuh, Mang? Oh, kalau menurut pribadi saya ya, bukan putus asa. Tandanya itu dia berkebunnya secara bisnis gitu kan. Pribadi saya nih yang bicara. Saya paham ke situ karena memang perawatan ininya, bayangkan aja setahun aja pestisida habis berapa gitu kan. Saya hitung-hitung per tahun di umur 2 sampai 3 tahun itu menghabiskan 70.000 untuk pestisidanya aja itu. 70.000 dengan perlakuan penyemprotan yang sederhana itu. Iya. Belum pupuknya, Yang lain SDM-nya, Mang. SDM-nya. SDM aja di kita kan hitungannya 1.000 per pohon. 1.000. 1.000 per pohon per hari. Berarti hitungan satu pohon ini untuk SDM untuk bayar sayanya aja 360.000 dong. Iya. Tambah pestisida, tambah pupuk, tambah mikro dan lain-lainnya. Ya, per tahun habislah 1 juta. 1 juta. 1 juta kurang. Ya, Hanya jadi kalau yang menggunakan hormon untuk mengeluarkan bunga hal wajar dong buat mengembalikan ya. untuk membiayai saya praktisinya gitu kan. Makanya saya juga menggunakan hormon untuk mencukupi keluar bunganya. Ini akhirnya keluar juga karena saya sebelumnya merasa kurang dengan ketam yang ini dulu. Akhirnya saya tambah hormon Paklo, jadi keluar juga Nih, ini keluar mata ketam. susulannya ya. Jadi terjawab lah, kalau petani yang pakai hormon yang memicu bunga atau mempercepat pembuahan itu salah satunya ya bisa dibilang menjadi sebuah bisnis lah, Mang. Ya, Mang. Iya, bukan putus asa. Bukan putus asa. Wah, kalau bilang putus asa di Thailand dong. Iya, betul. Saya menggunakan hormon karena tahun ini kan kemarau basah, hujannya full terusan hujan gitu. Ya kalau kemarau ngapain juga gitu kan, kalau selagi mampu mengeluarkan tanpa apapun ngapain gitu kan. Jadi lihat kondisional juga sih penggunaan. Selain alamiah dari alam, Iya. natural, kita juga bantu secara dari bantuan manusia ya, Mang. Jadi untuk hasil panen yang maksimal, tentunya ada usaha atau perawatan yang maksimal juga ya, Mang. Mantap. Oke teman-teman, jadi segitu saja untuk penjelasan bahwa kita menggunakan hormon untuk merangsang pembuahan. Terima kasih sudah menonton di channel Akado Durian Farm. Salam nyentang. Kalau teman-teman ingin menanam durian seperti yang saya tunjukkan tadi, jangan hanya menonton aja. Yuk mulai menanam sekarang juga. Karena setiap pohon yang kita tanam hari ini, insya Allah akan jadi investasi besar di masa depan. Bibit durian berkualitas tersedia di Akadu. Kami siap bantu kalian dari awal penanaman sampai pohon tumbuh kuat dan sehat. Jangan tunda lagi. Ayo tanam durian hari ini. Hubungi admin Akadu untuk pemesanan bibitnya. Link ada di deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya semakin banyak yang bisa ikut menanam durian bersama kita.